Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nismawati Habibu, CGP Angkatan 8. Pada kesempatan kali ini akan melakukan pra-observasi dengan rekan sejawat atas nama Novita Sarimukho Ginta. Ya, pra-observasi ini dilakukan terhadap rekan sejawat untuk sebelum melakukan observasi. Ibu Nuni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan melakukan pra-observasi sebelum kegiatan inti dari observasi. Nah, kemungkinan dalam hal observasi ada hal-hal yang perlu dipahami dulu dan perlu dipersiapkan. Nah, dalam mempersiapkan pada saat pra-observasi dalam kategori rubrik penilaian, seperti apa yang dipersiapkan oleh Ibu Novi? Ya, baik, terima kasih. Di pra-observasi ini yang pertama dipersiapkan adalah rubrik penilaian yang memang harus mengacu atau sesuai dengan alur TIRTA, yakni tujuan identifikasinya ada, rencana aksinya ada, dan tanggung jawab, seperti itu. Kalau pada kompetensi inti coaching, apa yang perlu dipersiapkan? Ya, menurut saya yang perlu saya persiapkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pada kegiatan-kegiatan ini kan ada hal-hal yang ingin dikembangkan. Ya. Bisa dijelaskan kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Novi? Yang pertama yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif, dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana itu bisa menjadi stimulasi bagi siswa untuk lebih aktif lagi di dalam kelas. Pada kompetensi yang telah dijelaskan, yang mana yang paling inti untuk dikembangkan? Yang paling inti yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif. Ya, baik. Ada indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi ini. Ibu Novi bisa jelaskan apa yang indikator ketercapaiannya? Indikator ketercapaiannya di mendengarkan aktif adalah ketika siswa bisa mendengarkan dengan aktif, siswa juga bisa mengulang apa yang sudah dipelajari. Dari itu adalah merupakan hasil dari mendengarkan aktif tersebut. Jadi bisa mengulang kembali materi yang sudah disampaikan. Ya, jadi pada ketercapaian ya, inti pengembangan, maka ada hal yang paling kita tuju dalam pengembangan kompetensi tersebut. Nah, kira-kira seperti apa indikator ketercapaian? Indikator ketercapaiannya Ya, seperti apa yang harus contohnya agar siswa sendiri? Oh iya, untuk bisa menstimulasi siswa itu yang perlu saya lakukan ketika di dalam kelas adalah menambah ice breaking, di mana ice breaking itu bisa membuat siswa lebih aktif lagi ketika proses kegiatan belajar mengajar sedang berjalan. Ya, baik. Jadi nanti kita akan kembangkan lagi pada saat observasi. Jadi harapan saya di saat kita melakukan pra-observasi ini, hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Ibu Novi dan inti-inti pengembangan indikator ketercapaian terhadap siswanya, terhadap coachingnya, agar baik, agar lancar dengan baik, efektif, maka disilakan untuk pada kegiatan observasi selanjutnya dipersiapkan segala kebutuhan dan apa yang diperlukan oleh siswa itu sendiri. Baik, saya ucapkan terima kasih. Kita akan ketemu pada kegiatan observasi selanjutnya. Stand up, please. Greeting. Good morning, ma'am. Okay, good morning everyone. Sit down, please. Before we study, let's first
together pray begin. Amin. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Morning, ma'am. How are you today? I'm fine. I'm fine, thank you. Okay, I'm good. I'm great. Okay, that's the way you say when someone asking, how are you? Yeah? Okay. Before we start, I will check your attendance first. Yes. Miss Sita Saleh? I'm here, ma'am. Okay. Vanessa Rianti Mahmud? I'm here, ma'am. Okay, so before we start our learning today, let's play a game. Okay, jadi saya punya satu game. Ketika saya bilang tepuk tangan satu kali, kalian tepuk satu kali. Yes. Ketika saya bilang tepuk satu kali, tidak pakai tangan, jadi kalian jangan tepuk. Oke? Bisa ya? Bisa. Oke, ready? Ready. Ready? Ready. Oke, let's start. Tepuk tangan satu kali. Oke. Kalau saya bilang tepuk tangan satu kali, berarti kalian when I say tepuk satu kali, oke, don't clap your hand. Jangan tepuk tangan. Oke? Tepuk tangan satu kali. Tepuk dua kali. Kalau tepuk dua kali tidak pakai tangan, berarti don't clap your hand. Tidak ada perintah tangan, yes? Yes. Okay, once again. Tepuk tangan dua kali. Kalau saya bilang ada tangan, berarti you clap your hand twice. Tepuk tangan dua kali. When I say tepuk dua kali, don't do anything. Ya, don't do anything karena tidak ada tangan. Okay? Understand? Yes. Ready? Ready. Oke. Tepuk tangan dua kali. Tepuk satu kali. Very good. Okay. Have you ever introduced yourself to others? Yes. Okay. How you introduce yourself? What the first thing you say? Apa yang pertama kali kalian bilang ketika memperkenalkan diri? My name is. Yes, my name is. What else? My name is. My name is very good. And wow, thank you. So the first thing we say when we introduce ourselves is my name is. Okay, you say your name. Kalian punya nama yang kalian bilang ya. Yeah. And nickname, kalian punya nama panggilan. Okay? Then your address or I live in, kalian punya alamat ya. Okay, that's the first thing you say when you introduce yourself to others. Ya. Kapan kalian memperkenalkan diri kalian? Ketika di situasi yang seperti apa? Ketika kalian memperkenalkan diri, misalnya di situasi yang seperti apa? Di dalam kelas? Pertama kali pertemuan Ibu. Yes, first meeting. Pertama kali pertama kali pertemuan itu dalam bahasa Inggris namanya first meeting. Nah, first meeting itu kan kalian belum saling kenal ya. You don't know each other. Kalian tidak tahu satu sama lain. Kalian belum tahu namanya Wandes, belum tahu namanya Putra. Jadi kalian introduce yourself. Untuk apa tujuannya? Untuk apa tujuan memperkenalkan diri? Bisa dikenal Bu. Iya, bisa memiliki teman ya. Kalian teman tahu kalian punya nama. Jadi bisa berteman, bisa menjalin silaturahmi yang lainnya ya. Okay, so our material today is introducing self. Ya, memperkenalkan diri. Ya, memperkenalkan diri. Okay. When you want to say your school, you can say, I am student of SMK 1 Bone Pantai.
Yes? Jadi bisa kalian tambahkan di tiga part lagi bahwa I am students of SMK Negeri 1 Bonepanda. Okay. So I will divide you in 3 groups. Saya akan membagi kalian di 3 grup. So this is first group pertama ya. Okay, and the second group and the third group. Okay, the first group choose one representative to introduce yourself, and the second group and the third group. Okay, I give you 3 minutes untuk mempersiapkan apa saja yang akan kalian perkenalkan. Oke, 3 menit untuk persiapan. Oke, start. Silakan. Finish? Yes. Okay, can we start? Yes. Bisa dimulai? Bisa. Okay. Whose group who gonna be the first? Whose group gonna be the first? Okay, group 1. Okay, stand up please. Hello everyone, good morning. Good morning. Okay, wait. When you friends say hello everyone, good morning, you say hello, good morning. Okay? Okay, once again, Wandes. My name is Wandesrian. No, once again. Start from the first thing you say. Start dari awal. Hello everyone, good morning. Hello. Good morning. Okay, good. My name is Wandesrianti Mahmud. My Okay. nickname Wandes. I live in Buabanga. I am student of SMK Negeri 1 Bonepanda. Okay, sit down please. Thank you so much. Okay, very good. Good morning. My name is Dinar Nastiti Dedeka. Okay. My nickname is Dinar. I live in Diungala. I am student of SMK Negeri 1 Bonepanda. Okay, very good. Okay, very good. You're doing a great job. Berarti kalian sudah tahu ya? How to introduce yourself. Okay, the first thing you say. What is the first thing you say when you want to introduce yourself? My name is. Okay, what else? My name It is. Okay. I And the last? I am student students of SMK. Okay, so our material today is about how to introduce yourself. How to introduce yourself itu bagaimana memperkenalkan diri, ya? Oke, what is the purpose? Apa tujuannya memperkenalkan diri? Teman. Yes, to get a friend, bisa mendapatkan teman, and your friend knows your name, ya, dan teman kalian tahu nama kalian, ya. Oke, in what condition kalian introduce yourself? Di kondisi seperti apa kalian memperkenalkan diri? Ya, the first meeting, ya, pertama kali bertemu, karena pertama kali bertemu, kalian kan belum tahu, belum kenal ya, you don't know each other, so you have to introduce yourself, ya, so that you can get friends, bisa ada teman, ya. Okay, so this is our last part in our meeting today, so let's play a game again. Jadi ini adalah bagian terakhir dari pertemuan hari ini. So let's play a game. Oke, masih ingat games yang kemarin? Oke, when I say head, kalian pegang apa? Kepala. When I say foot, apa yang kalian pegang? Kaki. When I say pen? Boleh. Okay, so Putra will guide you to play a game. When Putra say head,
Head. Head. Where's your head? Okay. Foot. Foot. Okay. Bed. Okay. So the first group is the winner. Okay. Give us a round. Okay. So thank you for today. Thank you for your attention. Thank you for being active in my class. See you next week with another material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Novi Tasari Mokobi, itu bagaimana tanggapan hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, setelah kita melaksanakan observasi yang kemarin ya, tentang percakapan, wawancara kita tentang melaksanakan kegiatan awal dari pra observasi, ya tentunya Ibu sudah memahami apa yang menjadi tujuan kita awal kemarin. Jadi setelah pra observasi dan juga sudah melaksanakan kegiatan di dalam proses observasi atau supervisi akademik, mungkin Ibu Novi bisa menjelaskan ada yang masih atau merupakan kendala atau apa di dalam kelas, Bu? Baik. Kemarin selama kali berlangsung memang ada beberapa kendala yang tidak dikehendaki siswa. Kemudian antusias siswa masih kurang aktif dan jelas, tapi akan ditingkatkan lagi untuk KBM selanjutnya, berbanyak lagi extension dan juga LKPD yang bervariasi. Iya, bagus sekali atas tanggapannya sudah mulai menganalisis ya. Sudah berarti Ibu Novi sudah bisa menganalisis pengelolaan kelas di dalam proses pembelajaran. Nah, tadi saya sempat mendengar bahwa ada kurang antusiasnya siswa dalam belajar. Nah, adakah kemungkinan langkah-langkah yang akan diambil lagi? Contohnya seperti apa untuk lebih menyemangati anak-anak, lebih membuat antusias anak-anak itu ada, lebih bersemangat lagi dalam belajar bahasa Inggris. Karena kalau kita tahu ya, bahasa Inggris itu kan bukan bahasa kita. Nah, makanya mungkin itu salah satu faktor untuk anak-anak itu kurang bersemangat. Maka dari kita lah untuk bisa membuat rancangan pembelajaran itu seperti apa. Jadi ini untuk pertanyaan saya ya, kemungkinan ada yang langkah yang dibuat oleh Ibu Novi nanti, rancangan apa seperti apa? Ya, tadi untuk materinya akan saya rubah dalam bentuk games. Kemudian bentuk LKPD akan bervariasi dan mungkin akan diselingi dengan lagu bahasa Inggris yang mana mereka akan belajar sambil bernyanyi. Jadi belajar. Jadi nanti itu membuat siswa membuat siswa lebih antusias lagi dalam belajar ya. Nanti itu adalah merupakan menjawab tantangan ya untuk ada kendala lain lagi yang bisa ditemukan di dalam kelas. Sejauh ini baru kendala mengenai antusias itu yang ditemui selama proses akademik. Berarti sejauh ini baru antusiasme ya, karena itu muncul di saat pengelolaan kelas ya, proses pengelolaan. Ya, jadi nanti itu juga Ibu Novi termasuk Ibu Novi sudah bisa melihat, dan itu salah satu masuk dalam pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu dari siswa tidak suka belajar bahasa Inggris, nanti dengan rancangan yang lebih menarik lagi, siswa ini sudah tersemangati dengan pembelajaran yang menarik, dengan konten-konten yang menarik. Yang berikutnya hasil apa yang telah didapati pada saat observasi. Perasaan apa yang dirasakan untuk dilakukan observasi? Saat observasi tentunya yang pertama ditemui itu adalah kendala siswa dalam belajar bahasa Inggris, karena ini merupakan bahasa yang
asing. Ya. Jadi memang ada beberapa kendala mulai dari kosakata dan bagaimana cara menyusun kalimat itu menjadi salah satu faktor masalah terbesar daripada siswa. Tapi sudah mendapatkan solusi bahwa nanti akan belajar bagaimana cara untuk menyusun kalimat melalui games-games yang akan diberikan. Jadi materinya diubah dalam bentuk games supaya tidak terlalu monoton, membuat siswa kurang antusias tidak sama proses pembelajaran. Ya, jadi saat observasi ya, saat observasi berlangsung berarti Ibu Novi sudah melaksanakan sesuai dengan coaching kita kemarin pra observasi tentang apakah sudah dengan alutsista itu. Iya. Ya, sudah dengan alutsista ya, jadi sudah ada tujuan pelajarannya ada, kemudian juga identifikasi masalahnya juga itu ya sudah ditemukan bahwa ada kurang antusiasnya siswa dalam belajar bahasa Inggris. Baru rencananya sudah juga ada ya, rencana seperti tadi Ice breaking dan iya merubah materi ke dalam bentuk games. iya merubah materi dalam bentuk games. Itu juga kemudian apa itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa bagus menurut Ibu Novi, apakah itu akan merubah sikap siswa nanti? Iya, bisa sekali karena kalau materi hanya diberikan dan dicatat terus pasti siswa akan merasa ini monoton dan tidak membangun antusias untuk belajar. Apalagi di bahasa Inggris mereka harus lebih banyak praktek daripada banyak untuk writing, untuk skill writing. Pada mereka juga hanya menulis dan bahas yang ya namanya bahasa Inggris yang dibaca itu lain lagi dengan yang ditulis ya. Baik sekali rencana-rencananya dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan alur kita. Dan terakhir ya untuk pasca pertanyaan ini, kira-kira setelah Ibu Novi melaksanakan dari pra, kemudian observasi sudah menilai di dalam proses pembelajaran, apakah kompetensi yang ingin Ibu Novi lakukan lagi untuk pengembangan ke depannya, baik pengembangannya kompetensi guru maupun pengembangan kompetensi siswa? Kompetensi apa yang ingin dikembangkan selanjutnya? Kalau untuk saya sendiri sebagai guru tentunya kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah bagaimana cara agar komunikasi bisa terjalin dengan baik dengan siswa, di mana komunikasi ini sangat penting ketika proses belajar mengajar, karena ketika komunikasi berjalan dengan baik tentunya apa yang kita transfer ke siswa bisa terterima dengan baik. Karena selama mengajar saya tidak pernah bilang bahwa saya mengajar, tapi saya mentransfer ilmu. Ya. Jadi selama proses belajar mengajar yang paling utama adalah komunikasi yang baik dengan siswa. Seperti itu. Ya, baik sekali kompetensi untuk siswa yang ingin dikembangkan apa? Kompetensi khusus untuk siswa. Dalam rancangan ini dalam proses pembelajaran atau dalam kedepannya seperti apa? Kalau untuk siswa sendiri, kalau untuk bahasa Inggris yang paling diutamakan itu adalah untuk speakingnya. Yang untuk speakingnya, untuk skill speakingnya, dan juga tidak melupakan profil pelajar Pancasila yaitu bernalar kritis, gotong royong, dan lain-lain. Ya, bagus. Jadi intinya kompetensi atau pengembangan kedepannya dari bahasa Inggris, Ibu Novi ingin mengembangkan kompetensi siswa dalam speaking. Ya, kalau dari bahasa Inggrisnya juga itu kan mereka terampil berbahasa ya, sama-sama kan bahasa Inggris dengan bahasa Inggris. Jadi insya Allah dengan rencana-rencana aksi yang dilakukan yang akan diambil nanti, langkah yang akan diambil nanti oleh Ibu Novi, bisa siswa kita tampil di tingkat provinsi dalam speak English, dalam berbahasa Inggris, walaupun itu dalam tahap mengenalkan diri, memperkenalkan diri, kemudian bisa juga membawa dalam bahasa Inggris, speak English-nya tentang teks prosedur apa sesuai dengan dia. Apalagi dalam ASKEP ya, bisa menjelaskan salah satu kompetensi keahlian yang ada di jurusan asisten keperawatan ya. Bagus Ibu Novi, atas rencana-rencana aksinya ke depan, saya juga mendukung apa yang akan langkah ke depan yang akan diambil dan insya Allah sukses. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Novi setelah pasca observasi ini. Jadi nanti akan saya komunikasikan lagi jika ada ataupun Ibu Novi bisa bertanya lagi, berdiskusi lagi, kita buka diskusi yang baik
kita kolaborasi yang baik di dalam pengembangan guru maupun siswa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.